Ada pertanyaan bagus nih dari seorang pensiunan yang biaya hidupnya udah cukup, tetapi bagaimana dengan uang lebihnya? Apakah boleh dibelikan rumah anak dan juga sisanya ditaruh di deposito? Mari kita bahas dari sisi objektif sebagai seorang financial consultant. Saya sendiri berdiri sebagai seorang anak dan juga sebagai orang tua. Yang pertama, kalau memang dananya berlebih, ada baiknya kita tetap menyimpan untuk diri kita dan juga pasangan, karena di masa depan kita nggak tahu ada terjadi krisis apa, jadi kita tetap perlu memprepare supaya saat krisis itu datang, kita tidak menyusahkan keluarga. Saya percaya bahwa anak-anak sudah Tuhan titipkan ke kita, tetapi semakin besar umur, mereka tetap perlu memperjuangkan hidupnya masing-masing. Kecuali memang kita punya dana yang sangat berlebih, kita mau belikan rumah anak, itu nggak apa-apa. Tetapi pesan saya, lebih baik anak kita berjuang dengan usaha mereka sendiri, supaya saat mereka memiliki rumah atau juga aset yang mereka perjuangkan sendiri, itu yang membuat mereka lebih dewasa. Nah, pertanyaan kedua, apakah uangnya boleh taruh di deposito? Jawabannya sebetulnya sangat boleh, tetapi kita tahu bahwa bunga deposito itu berkisar 2-3% setahun. Sedangkan real inflasi yang terjadi itu 8-10%. Jadi ada baiknya untuk kita mendiversifikasi dana lebih ini supaya tidak tergerus inflasi. Saran saya, seperti yang saya sudah sharingkan di video sebelumnya, yang pertama kita bisa taruhkan di dalam bentuk obligasi pemerintah. Jadi dengan obligasi pemerintah ini kita bisa mendapatkan kupon dan juga bunga setiap bulan atau per 6 bulan sekali. Yang kedua, kita juga boleh taruhkan dalam bentuk falas. Saran saya ada di USD, Singapura Dollar, dan juga Swiss Franc. Kita bisa beli ini secara digital. Yang terakhir dan juga yang paling common yaitu membelikan ke emas. Jadi dana yang lebih ini boleh kita juga belikan ke emas untuk menjaga nilainya supaya dana yang lebih ini tidak tergerus sama inflasi. Nah, semoga video ini menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang menanyakannya supaya dana yang berlebih itu bisa kita kelola dengan baik. Dan juga semoga pertanyaan ini mewakili pertanyaan teman-teman semua. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh tulis komentar di bawah. Kita ngobrol yuk!